Seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Cinta-Mu Tuhan, Kasih-Mu kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. terima kasih atas cinta-Mu. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, Kristus telah bangkit. Ya, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Haleluya.
Mari kita mengisytiharkan Mazmur 96 bersama-sama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pedantarannya. Sujud menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gementarlah di hadapannya hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Dia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Perbuatannya
Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, dan jauh kasih-Mu yang mulia. Tidak ada terselami besar ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku, anugerah-Mu selalu baru. Tiada berkesudahan, anugerah-Mu selalu baru. Tiada berkesudahan. Mari semuanya. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Na 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 na. Oh, na 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 betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku. Na 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 na. Oh, na 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 na. Yesus Tuhanku. Lagu ini kami dedikasikan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, baik di kota-kota, di desa-desa, bahkan di seluruh pelosok-pelosok negeri. Kami tahu tantangan yang mereka hadapi tidaklah mudah, tapi jangan pernah menyerah. Tetaplah yakin dan percaya bahwa segala jerih lelah pelayananmu tidak akan pernah sia-sia. Tetaplah setia melayani Tuhan sampai kita menerima mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku
Mari nyanyikan bersama-sama. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Mengiring-Mu Yesus. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tanganmu. Dengan iman percaya sama-sama serukan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Pembacaan Alkitab hari ini dipetik daripada Injil Yohanes pasal 13 ayat 18 hingga 38. Yohanes 13 ayat 18 hingga ayat 38. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya.
Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Demikianlah Injil Kristus. Kita berdoa. Bapa kami di syurga, kami ucap syukur buat waktu ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan. Biarlah waktu ini juga kami memohon Roh Kudus-Mu akan memberi pemahaman kepada kami. Waktunya kami mendengar firman-Mu. Biarlah semua ini kami dapat melihat, mendengar dan menerima firman-Mu, supaya kami juga dengan iman yang Engkau berikan, kami dapat mempraktikannya dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua ini ke tangan-Mu. Berkatilah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya percaya kadang-kadang kami berasa sangat bosan dengan keburukan ataupun keadaan dunia ini, dunia kita. Kita semua muak dengan laporan peperangan, pengeboman, penembakan dari penganas, rusuhan bandar, ataupun masalah-masalah di perbandaran, kemiskinan, pembunuhan dan juga pemerkosaan, penyalahgunaan dada, pornografi, kanak-kanak yang ditera dan dieksploitasikan secara seksual. Begitu juga saya rasa isu waktu ini yang kami hadapi adalah tentang pergauman. Ya, baru-baru ini di Australia ada sekumpulan budak ataupun pelajar tempatan telah membuli dan memukul 2 pelajar daripada negara-negara Asia, yang sebab kebelakangan ini isu-isu yang bertimbul daripada pergauman. Ya. Jadi ini membuat kita hampir tidak mungkin untuk menyelesaikan masalah itu.
Walaupun kadang-kadang kita cuba secara naif ataupun secara sederhana, kadang kita tunjukkan dua jari, ya, peace, damai, ataupun kita pasang satu banner ataupun risara, ataupun stiker orang bilang yang buat di bangunan ataupun di mana-mana. Kadang-kadang kita letak dia di kereta, cita perdamaian, jadikan dunia ni tempat yang lebih baik, ya, dan sebagainya. Tapi itu mungkin membuat sebilangan pembantu merasa mereka lebih benar daripada yang lain. Tapi waktu kalau di lebuh raya mereka dipotong jalan begitu saja, mereka cenderung untuk membunyikan horn, mereka mungkin menggunakan kata-kata kesat ataupun memberikan isyarat yang tidak senonoh seperti bumburi-bumburi jalan yang lain. Kita telah cuba pendidikan, perundangan, indoktrinasi, pemulihan, pujukan, ataupun diplomasi. Apa saja kita cuba, kita sudah lakukan, masalah dunia ini semakin buruk, tidak menjadi lebih baik. Jadi, sekarang adalah waktunya kita berbaling kepada Yesus dan berkata dan bertanya Yesus, Tuhan, adakah Engkau mempunyai jalan keluar? Dia pastinya ada jawapannya. Dan dia mungkin berkata kepada kita, ya, ada. Dan itu adalah kamu saling mengasihi. Ini adalah tajuk khotbah hari ini. Satu perintah yang baru, kamu saling mengasihi. Jadi ini adalah daripada si khotbah yang kita telah bermula daripada buku ataupun Injil Yohanes berdasarkan daripada latihan pemuritan di gereja. Jadi ini yang kita akan teruskan untuk melihat di Yohanes pasal 13, pembacaan Alkitab yang telah dibacakan tadi. Dia mungkin kelihatan sama juga naif ataupun secara sederhana, kamu saling mengasihi. Tapi kalau kita melihat secara mendalam di Yohanes pasal 13, kita akan menemui perkataan yang lebih mendalam, adapun pengajaran-pengajaran lebih mendalam dan praktik dalam kata-kata Yesus, supaya kita dapat menggunakan, menyelesaikan masalah pada zaman kita hari ini. Dulu, daripada dua watak yang sangat penting dalam petikan Yohanes pasal 13, ayat 18 hingga 38 itu, di mana dia melibatkan Yudas sama dengan Petrus. Dua orang ini adalah pengikut kepada Tuhan Yesus. Mereka pernah mengikuti Yesus mungkin dari 3 tahun hingga 3,5 tahun, dan mereka telah banyak waktu dihabiskan dan belajar daripada Yesus Kristus. Nah, daripada dua orang ni kita akan belajar sesuatu yang sangat berharga supaya kita tahu kenapa perintah baru kamu saling mengasihi ini telah diberikan. Apakah kaitan dua orang ni? Lihat Yudas dulu. Waktunya Yesus berkata kepada dia di Yohanes pasal 13 ayat 18 hingga 20. Ya. Dia di sini di Yohanes pasal 13 ayat 18, bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah aku pilih, tapi haruslah genap nas ini. Orang-orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hari ini terjadi, supaya jika hari itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, dia menerima dia yang mengutus aku. Jadi dari sini kita boleh lihat bahawa yang Yesus dia telah ambil daripada Mazmur pasal 41 ayat 9 tentang bahawa siapa yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Maksudnya dari konteks terhadap Yudas adalah dia membelot, mengkhianati. Jadi kita mau tahu Yudas itu dia tidak ada dipaksa, dia sebenarnya boleh memilih untuk tidak menjadi pengkhianat itu ataupun pembelot itu. Tapi dia telah memilih menjadi salah satu daripadanya
sebab daripada kebiasaan ataupun pilihan-pilihan yang telah dia buat sepanjang hidupnya. Okay? Jadi kita lihat di ayat 20, kita boleh tahu Yesus katakan siapa yang menerima dia, bang siapa yang menerima orang yang dia utus, dia menerima Yesus. Dan barang siapa yang menerima Yesus, dia menerima Bapa yang di syurga yang mengutus dia. Jadi dari sini kita boleh lihat bahawa Yudas tidak pernah, walaupun dia telah mengikuti Yesus, tapi dia tidak pernah menerima ataupun menerima ataupun percaya kepada Yesus yang dia adalah Tuhan dan Tuhan kepada hidupnya. Yudas, dia mengikut Yesus, dia telah dipakai untuk diberi kuasa untuk melakukan pelayanan, melayani orang lain. Seperti di Alkitab katakan waktu Yesus mengutus 12 itu, dan mereka kembali, Alkitab katakan semua daripada mereka, maksudnya kedua-12 itu yang diutus, dia kembali dan melaporkan bahawa mereka telah mengusir roh jahat, telah menyembuhkan orang dan sebagainya. Jadi kita boleh lihat Yudas benar. Dia adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan. Malahan dia telah menerima anugerah ataupun diurapi daripada Tuhan. Tapi sangat sedih kalau kita lihat begitu kepada kehidupan kita hari ini. Kita, mungkin kita ada doktrin yang sangat tegas, yang sangat tepat. Mungkin kita boleh menjadi seorang panatua di gereja, diakon di gereja, ataupun pastor, ataupun cikgu-cikgu pada sekolah minggu, tapi apapun yang mungkin ada telah dia memimpin, melakukan satu kebaktian, kebangunan rohani yang sangat besar, membawa ramai orang terima Yesus, pernah menulis buku-buku yang sangat baik. Walau apapun, ia masih ada kemungkinan bahawa Yesus bukan juru selamat bagi kehidupan orang itu. Jadi ini sangat penting bagi kita. Yesus dia telah menambah, kalau kita lihat di Matius pasal 7 Matius pasal 7 ayat 22 ataupun mungkin daripada 21. Di waktu itu ada orang tanya dia tentang kerajaan surga. Dia ayat 21 di Matius pasal 7. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengatakan banyak mukjizat demi namamu? Juga pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak benar mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Lihat, jadi kita boleh lihat, bukannya sebab kita ni pernah ataupun kita ni sudah lama menjadi seorang Kristian, itu menjadi satu jaminan bahawa ia akan berkekal untuk selama-lamanya. Petrus agak berbeza. Dia kalau berbanding kepada Yudas seorang yang macam orang bilang pajakan, bukan yang benar punya. Petrus dia adalah yang benar, dia adalah seorang yang taat, dia seorang yang berkomit untuk Tuhan, dia memang seorang yang sangat baik kalau dibandingkan. Kalau kita boleh lihat sekumpulan murid itu, dia yang menjadi yang paling besar. Sentiasa dialah yang menjadi taiko di sana. Tapi kita lihat ada sesuatu daripada Petrus. Kalau kita melihat hidupnya, dia pun juga agak sama dengan Yudas, pernah melakukan apa saja sebagai seorang murid kepada Tuhan Yesus, tapi dia telah mengingkari Yesus 3 kali. Dan kita kalau kembali kepada Yohanes pasal 13 kita lihat perbicaraannya dengan Yesus. Sebab setelah Yohanes pasal 13 pasal 31 mengatakan sesudah Yudas pergi, Yesus berkata kepada mereka,
dan mengatakan kepada mereka bahawa dia akan pergi ke satu tempat di mana murid akan mencari dia, tapi mereka tidak dapat ke sana. Okay? Jadi Petrus, lepas itu Yesus memberikan perintah baru kepada mereka, iaitu mengasihi, saling mengasihi satu sama dengan lain. Tapi Petrus tidak memberi perhatian kepada itu, daripada dia melihat perintah baru ataupun untuk bertanya apakah perintah baru itu, apa maksudnya. Dia bertanya ini kepada Yesus di ayat 36. Tuhan, ke manakah engkau pergi? Yesus jawab, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tapi kelak engkau akan mengikuti aku. Sekarang tak boleh, tapi nanti boleh. Apa maksud ini? Ia telah menunjukkan bahawa Petrus mempunyai satu syarat, ya, kalau kita tahu, ataupun syarat itu untuk menjadi seorang yang matang, yang sempurna, yang dapat mengikuti Yesus. Dia belum jadi yang sempurna lagi. Dia masih tidak cukup, ya. Itulah sebab waktu Petrus katakan di ayat 37, Tuhan, mengapakah aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku kepada bagimu. Yesus berkata, nyawamu akan kau berikan kepadaku? Sesungguhnya aku berkata kepada kamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangka aku 3 kali. Ini bermaksud apa saja yang Petrus ada, terutama kepada kasihnya itu, masih tidak cukup. Dia ada. Sebab waktu dia cakap, aku akan memberikan nyawaku bagimu, Yesus kata, kau akan berikan nyawamu bagiku. Bagi orang lain mungkin boleh, untuk mamaknya, untuk apa saja, dia pernah pun menyerahkan semua untuk mengikuti Yesus, dia boleh. Tapi untuk menyerahkan nyawanya bagi Yesus, itu masih kurang kepada Petrus. Itulah sebab Yesus katakan, sekarang kamu tidak boleh pergi, nanti. Dan di mana kita lihat Yesus waktu dia memulihkan Petrus, berapa kali dia tanya Petrus, adakah kamu mengasihi aku? 3 kali. Dia memimpin Petrus kepada daripada kasih yang sementara, ataupun kasih secara saudara, ataupun kasihnya yang begitu sahaja, kepada kasih yang sempurna, itu kasih agape. Ya. Jadi dari sanalah Petrus telah dia kembali dan mengikuti dan melayani Yesus, sampainya akhir dia telah memberikan nyawanya bagi Yesus. Dari khotbahnya di Pentakosta, lepas tu dia pelayanannya, akhirnya mengikut sejarah mengatakan bahawa dia telah disalibkan, tapi secara terbalik, sebab dia katakan kepada orang yang berhak menghukum dia bilang dia tidak layak mati disalib seperti Yesus. Itulah sebab dia disalibkan secara terbalik. Ya, itunya Petrus. Dia telah memberikan nyawanya kepada Yesus waktu itu. Tapi sebelumnya dia masih belum. Apakah soalnya di sana? Soalnya kasih kepada Tuhan, kasih kepada Yesus. Jadi di sini kita lihat Petrus pun, Judas pun, mereka memang ada masalahnya yang saya cuba katakan ini. Dua-duanya ada, tapi tidak cukup. Satu telah membeli, akhirnya mengkhianati. Satunya, dia melakukan kesalahan, tapi Yesus memulihkan dia. Apakah situasi kita? Apakah posisi, apakah keadaan kita hari ini yang menjadi murid kepada Tuhan Yesus? Saya percaya inilah satu pelajaran yang kita akan menerokai sama-sama hari ini. Amin. 5 perkara yang saya mau kongsikan kepada kita semua hari ini berdasarkan Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Saya bacakan sekali lagi di ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, iaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu
bahwa kamu adalah murid-muridku, iaitu jikalau kamu saling mengasihi. Perkara yang pertama adalah ini adalah standar Tuhan ataupun piawai Tuhan. Maksudnya, kalau kita mau melaksanakan kasih ini, kasih itu harus berdasarkan piawainya ataupun tahap daripada Tuhan. Bukannya daripada kita. Bukannya daripada caranya kita mengasihi, tapi adalah mengikut piawai Tuhan. Apakah piawai Tuhan? Apakah standar Tuhan? Kita lihat di 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau kita ini murid kepada Tuhan Yesus, pastinya kita tahu apakah piawainya Tuhan. Apakah kasih itu yang Tuhan mau? Sebab Allah sendiri adalah kasih. Jadi kita tanya, apakah piawainya Tuhan? Kalau kita teruskan di ayat 9, 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Maksudnya dia telah mati untuk kita, dan siapa yang percaya kepada dia akan hidup kekal. Ya, dan inilah kasih itu di ayat 10. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, mari kita bacakan sama-sama, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi, apakah piawai itu Tuhan? Adalah dia mengutus anak tunggalnya Yesus Kristus mati untuk kita. Itu yang telah dia lakukan. Itu yang piawai daripada Tuhan. Maksudnya, ini adalah sesuatu yang dia lakukan sepenuhnya. Kasih yang mungkin kita telah lakukan selama ini tidak cukup, ya. Sebab itu mengikut piawai kita. Kalau kita bilang ini cukup, tapi kalau ikut Tuhan, ia belum cukup lagi. Seperti Petrus, bukannya AKP. Ya, jadi kalau kita ikut standar ataupun piawainya Tuhan, kita harus terus mencari dan mengenal Allah sampainya kita mencapai standar itu. Amin. Kedua, ia adalah baru. Ini tidak bermaksud sesuatu yang perintah yang baru muncul, tapi dia telah ada. Kalau kita lihat di Imamat pasal 19 ayat 18. Imamat pasal 19 ayat 18 di Perjanjian Lama. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh tentam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Kita ini sudah ada. Memang dari dulu sudah ada untuk mengasihi sesama. Jadi di sini kenapa Yesus katakan yang baru adalah bermaksud dia menjadi satu pengalaman yang baru. Kalau kita lihat di Yohanes pasal 15 ayat 13 ya. Yohanes pasal 15 ayat 11, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang telah memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus telah memberikan ini. Dia katakan dia ada lagi kasih yang lebih besar daripada ini. Maksudnya itu telah yang paling sempurna, yang paling cukup kasih itu. Untuk murid-murid menerima sebagai perintah yang baru, maksudnya yang apa yang telah mereka lakukan selama ini, itu adalah yang dulu. Itu tidak cukup. Tapi sekarang kamu harus mengalami sesuatu yang baru. Cara yang baru untuk mengasihi. Itu sebab waktu dia memulihkan Petrus akhirnya kita lihat dia telah memberikan nyawanya bagi Yesus. Kasihnya telah mencapai kepada kasih AKP. Jadi inilah yang sesuatu yang baru. Saya bersyukur, kita harus bersyukur juga di mana musim ini telah membuat kita berhenti, membuat kita ada waktu untuk membuat renungan atau melihat kembali
cara hidup kita selama ini. Apa yang dulu yang tidak terjadi, yang tidak bagus, kita harus lupakan, kita harus tinggalkan itu, dan mencari sesuatu yang baru. Waktunya virus ataupun MCO musim ini berhenti. Kita akan kembali kepada yang seperti orang mengatakan new normal, satu kebiasaan yang baru. Ini bermaksud kita tidak lagi hidup dalam cara hidup selama ini, yang dulu. Tapi kita akan mengalami sesuatu yang baru. Musim yang baru, keadaan yang baru itu, dunia yang baru itu, seperti minggu pertama saya MCO, lockdown di seluruh dunia, satelit mengatakan bahawa bumi ini telah menjadi lebih bersih dan lebih jelas sebab kurang kereta, kurang kilang, kurang asap, banyak sudah. Jadi dunia pun menjadi lebih bersih. Hidup kita akan menjadi lebih baru. Itulah sebab apa yang lama kita membuat sesuatu yang baru. Cara hidup yang lama dalam konteksnya kita mengasihi, kalau ia tidak terjadi, berkesan, lupakan. Kita akan mencari kepada Tuhan perintah yang baru ini supaya kita dapat mengalami sesuatu yang baru, yang lebih baik. Amin. Ya. Dulu apa yang biasa, sekarang kita akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Amin. Yang ketiga adalah dia adalah satu perintah. Maksudnya perintah adalah dia memberikan satu arahan, yang di mana arahan perintah ini harus dipatuhi. Ya, bukannya satu pilihan. Ya, seperti sekarang PKP MCO ini, ia adalah satu perintah kawalan pergerakan. Ya, kita harus mematuhi. Ia bukan satu pilihan. Bukannya kita suka-suka, aku mau, dah bolehkah? Ataupun kita cuba untuk mencabar perintah ini. Tidak. Okay? Perintah ini diberikan oleh Tuhan Yesus adalah kita harus mematuhi tanpa apa-apa syarat, dan dia bukannya pilihan. Bayangkan, kalau kita berada di rumah, adakah ia perlukan satu perintah untuk kita mengasihi bapa dan mama? Adakah dia perlukan satu perintah untuk mengasihi saudara-saudari ataupun abang, kakak, adik? Ia perlu, kalau kasih itu tidak cukup. Ya, kalau kasih itu yang sebelumnya adalah pilihan. Maksudnya, hari ini kalau saya suka, saya akan mengasihi bapa ataupun mama. Kalau besok dia suka sebab ada masalah ataupun alasan-alasan yang pribadi, saya pilih tidak mengasihi. Jadi perintah itu harus ada. Supaya kita tiap-tiap hari, suka tidak suka, sihat dan sihat, sihat ataupun sakit, kaya ataupun miskin, seperti perkahwinan sudah. Ya, tetap kita mengasihi. Dan kalau sumpah ataupun yang kita katakan waktu perkahwinan adalah sampai mati, hanya kematian yang dapat memisahkan. Jadi kalau perintah ini daripada Yesus lagi, kita harus mematuhi. Lihat di Matius pasal 5 ayat 43. Matius pasal 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini kita lihat apa yang dulu. Sekarang sesuatu yang baru adalah mengasihi musuhmu, berdoa untuk mereka. Standarnya dari mana? Kerana demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan kepada orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga buat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu sahaja,
Apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Kerana itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Jadi kita ada tapi tidak cukup. Itulah sebab perintah ini perlu dibagi kepada muridnya waktu itu. Khususnya kepada siapa? Petrus. Hari ini kepada kita adalah kita harus melihat dan merenungkan bersama-sama, adakah kita kasih yang kita ada tidak cukup, masih tidak sampai piawainya Allah. Kalau iya, kita harus ambil perintah ini dengan serius. Amin. Ya. Jadi patuhilah perintah ini, saudara-saudari. Apapun, ya, musuhkah, yang pembelotkah, benar mengkhianatikah, ya Allah bilang yang jelekkah, kita mengasihi sebab ia adalah perintah Tuhan, ya. Dan seterusnya, daripada yang kita sudah lihat, satu adalah piawai daripada Tuhan, ada standar Allah. Kedua, dia adalah sesuatu yang baru, pengamanan yang baru untuk kita mengasihi. Ketiga adalah dia adalah satu perintah yang harus kita mematuhi. Keempat adalah satu tindakan. Katakan sama-sama, adalah satu tindakan. Ini tindakan bermaksud apa yang kita kata, apapun yang kita khotbahkan, apapun apa yang kita sampaikan, biar dia secara alkitabiah, dari buku kah, secara teologia kah, apapun. Kalau kata kita itu seperti yang sekarang kita ini pakai mask. Kenapa kita pakai mask? Sebab satu, perlindungan. Kedua, kalau ada orang yang ada virus itu, dia tidak dapat menjangkiti orang lain. Dia, itu pun kalau kau tidak pakai mask, harus ada jarak 1 meter. Dia percaya virus itu tidak akan terbang jauh. Ya, itu maksudnya. Jadi, kadang-kadang dalam khotbah kita, kadang-kadang apa yang kita cuba cakap itu seperti begini, tidak dapat terbang dengan jauh, tidak sampai ke pribadi itu. Kita boleh cakap dengan baik, dengan sangat kagum, ya. Tapi kalau tidak ada tindakan, semuanya adalah tidak bermakna. Kalau kita pernah ikut ke perkahwinan di gereja, biasanya Alkitab yang dipakai adalah daripada Efesus pasal 5. Dia berkata tentang hubungan antara Kristus dengan gereja. Tapi Paulus juga mengilustrasikannya dengan suami dan istri. Istri menghormati, suami mengasihi. Dan waktu dia bercakap di Efesus pasal 5 ayat 20. Efesus pasal 5, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat yang telah menyerahkan dirinya baginya. Yesus bukannya hanya katakan saya mengasihi kamu, tapi dia telah menyerahkan dirinya. Itu tindakan. Kalau suami mau benar mengasihi istrinya, harus menyerahkan hidupnya. Bukannya harus matilah, tapi harus mencapai sesuatu yang penuh, yang cukup. Petrus mengasihi tapi tidak cukup. Hanya lepas dia dipulihkan, AKP, ya. Hari ini sama juga. Kalau kasih kita ni cakap saja tidak sampai, dia tidak cukup. Itu kasih yang tidak kesampaian, orang bilang. Ya, dia harus ada tindakan. Tindakan itu yang menyempurnakan. Kalau kita lihat di Yakobus pasal 2, Yakobus pasal 2 ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa dia mempunyai iman, padahal dia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara ataupun saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang daripada antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tapi tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kita lihat di sini bahwa
kasih, iman, semuanya adalah sama. Dalam satu paketnya di mana dia harus disertai dengan apa? Perbuatan. Tindakan itu. Okay? Kita tidak boleh ada orang datang minta tolong, kita bilang, okey, pergilah. Itu memang tidak bermaksud kasih yang sempurna ataupun yang cukup, ya. Seperti sekarang, ya, banyak orang, saya puji Tuhan lah, ya, bersyukur kepada Tuhan bahwa gereja Good Samaritan kita ni masih baik, di mana waktu ada minta, ada saudara-saudari yang lain minta tolong sebab pengaruh atas PKP ini, ya, mereka kehilangan mungkin pendapatan dan sebagainya, mereka waktunya minta tolong. Dan saya lihat banyak saudara-saudari jemaat gereja yang telah menghulurkan tangan dan memberi dari segi kewangan untuk gereja memberi barang-barang dan memberi tolongan kepada sekarang ini hampir 75 keluarga yang telah kita jangkaui, ya. Jadi saya percaya kita masih boleh diteruskan. Waktunya kalau ada pertolongan lain, ya. Sekarang baru 1 bulan, apakah terjadi kalau PKP diperpanjangkan. Jadi ini yang kita harus lakukan. Kita disertai dengan apa? Tindakan. Kita buat. Jangan seperti banyak orang seperti di handphone dan sebagainya. Kadang-kadang saya pun buat demikian, ya, sebab memang tidak dapat melakukannya. Apapun, saya rasa itu tidak cukup. Bukannya tak boleh, tapi tidak cukup, ya. Kalau kita ada orang minta tolong, saya minta tolong sekarang, bolehkah kau bantu saya? Dan sebagainya. Kita hanya simpan doa, ya, emoji itu, doa. Kadang-kadang simpan 3. Biar kau simpan 1 juta pun, kalau tidak ada tindakannya, seperti Yakobus katakan, ia adalah mati. Maksudnya dia tidak sempurna. Dia tidak sampai apa yang sebenarnya orang itu sedang tunggu. Jadi tindakan saudara-saudari adalah sangat-sangat penting. Biar kita mengasihi bukannya hanya dengan cakap. Inggeris bilang, we walk the talk. Kita melakukan apakah yang kita khotbah, apa yang kita telah mengatakannya. Amin. Ya. Yang terakhir adalah dia ada sesuatu kesaksian. Sebab Yesus katakan, kalau kita buat demikian, semua orang akan tahu bahawa kamu adalah murid-muridku, iaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ia akan dikenal pasti. Orang dapat melihat. Bayangkan kalau kita lakukan 4 perkara yang pertama itu. Kita melakukannya sebab kalau kita melakukan mengikut standar Tuhan, kita melakukannya dengan satu pengalaman yang baru, kita melakukannya mematuhinya apa saja, kita buat saja sebab itu perintah, dan kita melakukan dengan tindakan, pasti orang akan kenal. Dan orang akan melihat bahawa kita ni murid bukannya dengan buku, ya. Kami ada buku-buku latihan pemuridan, ya. Tidak cukup itu, ya. Kita akan memberikan kesaksian kita sebab kita melakukannya dengan caranya apa yang Yesus telah katakan kepada kita. Saudara-saudari, saya mendorong kita semua, biarlah kesaksian ini menjadi satu kesaksian yang membuat orang kenal pasti kita ni murid kepada Tuhan Yesus. Lihat di Galatia. Galatia pasal 5 ayat 22 hingga 23. Kita bacakan sama-sama Galatia pasal 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Dia seperti buah. Orang akan lihat. Yesus mengatakan, kalau kau lihat pokok itu baik, buahnya baik. Pokok itu tidak bagus, buahnya tidak bagus. Jadi kalau kita mau dikenal pasti, orang akan lihat apa yang ada. Kalau pokok itu hijau saja, dia sihat,
tapi tidak berbuah seperti apa yang patutnya. Apa gunanya? Ya. Jadi kita kalau seperti murid kepada Tuhan Yesus ataupun kita panggil sendiri adalah murid kepada Yesus, biarlah kesaksian ini menjadi satu kenyataan. Orang dapat melihat dan dia akan tahu bahwa kita ini memang murid kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi saya mendorong kita semua, waktunya PKP ini satu persiapan yang harus kita lakukan supaya kita kembali waktunya semuanya ini berhenti, kita akan siap untuk mengikuti Yesus dengan kasih yang diperintah daripada Tuhan, yang mana kita melakukannya antara satu sama yang lain. Amin. Biarlah nanti soalan-soalan refleksi dan juga resolusi kita akan dengan ikhlas berkongsi, walaupun kita seorang persendirian di rumah, kita renungkan sama-sama dan kita akan membuat cadangan ataupun buat rancangan supaya kita melakukannya mengikut apa yang Yesus mau kita lakukan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di syurga, kami ucap syukur atas firman-Mu. Biarlah dengan pimpinan Roh Kudus, dengan iman yang Engkau berikan kepada kami, biarlah semua ini kami dapat mempraktikannya. Khususnya kami akan mulai saling mengasihi, mengikut standarnya Allah dan lihat ia sebagai satu pengalaman yang baru, dan juga kami akan mematuhi sebab ia adalah perintah daripada Yesus, dan juga di mana kami akan melakukannya. Tuhan, inilah doa kami supaya waktunya semua ini dapat dilakukan. Kami ini dapat dikenal pasti adalah menjadi seorang murid kepada Tuhan Yesus. Pimpinlah kami dalam perbincangan seterusnya supaya kami terus mempraktikkan firman-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekelilingmu banyak sesamamu butuhkan buran kasih-Mu. Berikan sebagian berkat yang Kau terima, bagikan anugerah kasih Tuhan untuk sesama. Tuhan memanggil-Mu untuk melayani sesamamu. Berikan uluran tangan untuk mereka yang membutuhkan. Berilah yang baik pada sesamamu. Berilah pada mereka dengan kasih-Mu. Tuhan limpah memberi, maka Kau pun memberi, membagikan kasih untuk sesama. Berilah yang baik pada sesamamu.
sesamamu. Berilah pada mereka dengan kasih-Mu. Tuhan limpah memberi, maka Kau pun memberi, membagikan kasih untuk sesama. Berilah yang baik pada sesamamu. Berilah pada mereka yang kekurangan. Tuhan limpah memberi, maka Kau pun memberi, hidupmu kan selalu berkelimpahan. Hidupmu kan selalu berkelimpahan. Hidupmu kan selalu berkelimpahan. Sebagai refleksi, apakah yang Anda sadari sementara Anda mendengar perintah Yesus bahwa kita harus saling mengasihi satu sama lain? Resolusi dan aplikasi. Apakah perkara-perkara yang membuat orang sukar untuk mengasihi antara satu sama lain dalam masyarakat Anda? Apakah jalan penyelesaian yang harus Anda lakukan untuk mengasihi orang-orang di sekeliling Anda yang didorong oleh kasih Allah? Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi serta isinya. Tuhan yang kami kenal melalui nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami, sumber perlindungan kami, sumber sukacita kami, sumber hikmat, bahkan sumber segala sesuatu yang kami perlukan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau bersyukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu, perlindungan-Mu, bahkan hikmat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, keluarga kami, bangsa kami, negara kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau tidak pernah putus-putus menjaga kami, melindungi kami Tuhan, dan menyediakan kami segala sesuatu yang kami perlukan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Bahkan Engkau jugalah Immanuel, Allah yang menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk gereja Good Samaritan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas pelayanan dan kesetiaan pada penguasa kami, Kenan Chen Filbun, Padri Reverend Roji, staf-staf pelayanan, pemimpin-pemimpin, bahkan juga Tuhan, ketua-ketua pelayanan dalam gereja kami. Sehingga mereka tidak putus-putus melayani kami walaupun dalam musim tempo berkurung ini Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan atas misi bantuan makanan yang telah kami edarkan kepada mereka yang memerlukan di dalam jemaat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk mereka yang telah menyediakan bahkan menyumbang kepada dana bantuan makanan ini Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan melindungi dan memberkati mereka berkelimpahan, memberkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, bahkan Tuhan berkati usaha mereka 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat Tuhan, sehingga mereka berkelimpahan, dan kelimpahan itu akan mengalam gereja kami, memberkati lebih ramai orang lagi Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk musim tempo berkurung ini,
di mana kami dapat meluangkan masa untuk melihat, mencari wajah Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat kami, khususnya agar Engkau melawat mereka Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan masuk dalam hati mereka, membuka pikiran, mata hati dan pikiran mereka Tuhan, untuk melihat keperluan, berdoa bagi diri mereka, berdoa bagi keluarga mereka, berdoa bagi orang-orang yang belum percaya, berdoa bagi bangsa mereka, bahkan berdoa bagi negara-negara Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah hanya melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, mereka dapat diubah, mereka dapat melihat keajaiban apabila mereka melaksanakan doa-doa dalam hidupan mereka Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk diocese kami. Kami berdoa Tuhan khususnya untuk wahyu Allah yang baru dan segar ke atas Archbishop Melter, para padri, pastor, dan pemimpin gereja. Sementara mereka mencari wajah Tuhan pada musim yang baru ini, kami percaya segala sesuatu yang terjadi pada ketika ini ada maksud Tuhan, dan kami berdoa Tuhan agar Engkau terus berbicara kepada pimpin-pimpin ini Tuhan, agar kepada mereka Tuhan mengajar kami Tuhan untuk membangun cara untuk membangunkan diocese kami, menyelamatkan lebih ramai jiwa-jiwa yang sesat sesuai menurut dengan rencana dan kehendak daripada Engkau Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk kebijaksanaan, keberanian dan kasih atas semua pemimpin negara dan negeri pada ketika ini. Kami bersyukur Tuhan atas keberanian mereka terhadap ekonomi dan kebajikan rakyat. Kami berdoa Tuhan biarlah sumbangan-sumbangan yang disalurkan, jentera-jentera yang bekerja Tuhan akan menjadi amanah dan bertanggung jawab dalam menyampaikan segala sesuatu Tuhan yang telah dipercayakan kepada mereka, sehingga semua golongan sasar Tuhan dapat menerima dan menikmati keperihanian di kerajaan ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan dan bersyukur atas barisan hadapan yang bertungkus lumus dalam memastikan kami selamat daripada serangan COVID-19 Tuhan. Kami berdoa untuk penguatan mereka, masa mereka, keselamatan mereka, bahkan berdoa juga Tuhan untuk keluarga mereka, pekerjaan mereka Tuhan. Engkau lindungi Tuhan, supaya mereka Tuhan dapat melaksanakan tanggung jawab mereka Tuhan dengan hati yang aman dan damai. Karena Engkaulah Raja Damai Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk segala pertanyaan yang mereka perlukan. Engkau hantar bantuan-bantuan, hikmat-hikmat maupun kepakaran-pakaran dalam usaha kami melawan pandemik ini Tuhan. Sehingga kami semua dapat dilepaskan, supaya negara-negara dapat dilepaskan daripada belenggu pandemik ini Tuhan, yang mengikat bukan hanya jiwa kami, rohani kami, ekonomi kami, bahkan kehidupan kami sekalipun Tuhan, atas pandemik ini Tuhan. Oh haleluya, haleluya Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami percaya Tuhan, kami mengklaimkan kemenangan seperti dalam firman Tuhan sendiri. Dalam Yesaya pasal ke-41 ayat yang ke-10 Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau menyatakan kepada kami, janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan menggang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas masa. Dan kami percaya kami sudah sampaikan segalanya dalam tangan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Engkau sedang bekerja pada ketika ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Kudus. Semua ini kami panjatkan segala syukur dan pujian kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang juru selamat kami. Amin. Tuhan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa berkat, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kesyukuran kita, Api Kemuliaannya. Kita
teguh dimanapun kita telah ditempatkan. Sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerah-Nya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan. Sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Oh, karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerah-Nya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Karena